Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jadi di kesempatan ini saya mau berbagi mengenai cara membuat atau memasukkan rute pelayaran di radar ARPA Pruno ya teman-teman. Nah, caranya itu ada dua teman-teman, yaitu menggunakan external data atau data dari GPS dan juga internal data, atau membuat waypoint di dalam radar ini terus kemudian kita aktifkan untuk menjadi rute pelayaran yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, pertama-tama itu kita cari tahu dulu teman-teman ya, untuk bisa menggunakan external data kan berarti kita mensinkronkan ke GPS ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu GPS itu GPS nomor berapa. Kayak kan di kapal saya ada dua teman-teman, kecuali kalau cuma satu nggak masalah, tapi kalau kapal saya kan ada dua nih. Jadi kita harus tahu dulu GPS yang nomor berapa yang koneksi atau sinkron ke radar ini teman-teman. Caranya itu begini teman-teman. Ini kan ada OS position teman-teman ya. Teman-teman lihat kan? Nah, teman-teman boleh klik sebelah kanan teman-teman. Sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa ngetahuin GPS nomor berapa yang koneksi atau sinkron ke radar ARPA ini teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat punya saya koneksinya atau sinkronnya ke GPS nomor 1. Jadi nanti saya harus setting rutenya itu di GPS nomor 1 teman-teman. Jadi ketika kita mengaktifkan external data, jadi kita bisa terlihat di sini ya teman-teman rutenya. Jadi langsung aja teman-teman ya. Ini kan kita sudah tahu ya GPS nomor 1 ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya teman-teman? Nah, ini teman-teman boleh klik menu. Kemudian ini ada navigasi, line dan waypoint teman-teman. Teman-teman klik nomor 8 ya. Kemudian ini ada teman-teman navigasi, line, data. Nah, teman-teman ini kan teman-teman boleh lihat ya, ada external data dan ada internal data teman-teman. Dan ada waypoint mark. Ini seperti penandaan waypoint teman-teman. Nah, kita yang untuk membuat rute pelayaran itu kita cuma butuh dua nih, external data dan internal data. Nah, kita mulai dengan external data dulu teman-teman ya. Nah, kita klik terus pilih external data. Nah, untuk external data ini teman-teman yang saya bilang tadi, dia harus kita sudah mengaktifkan dulu rute yang ada di GPS yang kita sinkronkan pada radar ini untuk bisa aktif teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita belum aktifkan di sana, kita belum mulai di sana, jadi dia nggak akan muncul teman-teman ya. Jadi kita aktifkan dulu di sana di GPS, baru kita klik external data. External data, nanti dia akan muncul teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman. Dia akan muncul sepertinya. Ini dia. Jadi kita berlayar lebih aman karena sudah ada rutenya di sini teman-teman, di radar ARPA ini. Nah, itu menggunakan external data ya teman-teman. External data itu adalah kita menggunakan rute plan atau rute pelayaran yang kita aktifkan di GPS ya teman-teman. Makanya itu saya bilang tadi kita harus mengetahui GPS nomor berapa yang terkoneksi ke radar ini teman-teman. Tapi kalau misalkan GPS teman-teman cuma satu ya nggak masalah, nggak apa-apa, nggak usah dicari tahu dulu kan. Tapi kalau ini kan saya ada dua, jadi saya harus tahu dulu di GPS nomor berapa yang ini radar ini tersinkron ya teman-teman. Jadi gampang dia. Itu menggunakan external data. Nah, kita kalau misalkan menggunakan internal data itu teman-teman kita menggunakan data yang ada di radar ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah memasukkan waypoint teman-teman secara manual ya. Waypoint yang mau kita ini secara manual. Jadi kita menggunakan data, kita masukkan waypoint, baru kita aktifkan di radar ini teman-teman. Nah, bagaimana kita memasukkan waypointnya? Nah, teman-teman kan sudah pasti sebelum membuat rute pelayaran kan pasti sudah membuat namanya basis plan ya teman-teman. Nah, teman-teman masukin aja waypoint yang teman-teman pakai untuk jadi track teman-teman ya, untuk jadi rute teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan waypoint itu teman-teman? Nah, teman-teman boleh pilih ke sini teman-teman. Nih, ini kan tadi sudah buka itu dia teman-teman, yang tadi nih navigasi, nav, line dan waypoint. Nah, teman-teman klik, terus di sini ada waypoint set teman-teman. Ini WPT set, WPT list dan navigation line set. Ini teman-teman bikin waypoint dulu kalau misalkan sudah ini teman-teman yang mau menggunakan internal data. Nah, teman-teman klik waypoint set, terus kemudian masukin nama waypointnya, lintang bujurnya. Setelah oke, anggaplah sudah saya bikin ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh apa sendiri lah teman-teman ya, setting sendiri lah. Anggaplah saya sudah bikin waypointnya teman-teman, sudah waypoint yang dari basis plan ini sudah saya masukin semua ke dalam itu kan teman-teman. Terus
kita di mana kita melihat dia sudah masuk apa belum. Nah teman-teman boleh lihat di sini teman-teman, waypoint list ini teman-teman ya. Di sini akan ini muncul semua waypoint yang kita masukin tadi. Nah udah nextnya udah kita sudah melihat waypointnya sudah masuk lah atau sudah terinput di data di sini teman-teman. Nah kemudian bagaimana cara men-setting untuk menjadi dia sebuah rute? Nah teman-teman klik ini teman-teman, navigasi line set. Nah sini kan kita lihat teman-teman ya, navigasi line set ini nomor rutenya teman-teman, atau boleh buat namanya tersendiri nggak masalah, tapi ini nomor ya teman-teman. Ini nomornya seperti saya ini, kita lihat ya, kita contohin dulu ya. Ini kan 29 ya, 28. Ini rute saya yang dulu kemarin saya pakai teman-teman. Nah ini kan kita cari yang kosong teman-teman di web. Ini rute yang kosong di nomor 29. Nanti teman-teman setting namanya. Nah kemudian teman-teman setelah ini kita setting, kita enter teman-teman. Kita masukin lah nomor dari waypoint yang kita input tadi pertama tadi teman-teman. Yang waypoint yang tadi saya bilang udah kita input di dalam radar ini. Terus kita masukin ke sini teman-teman. Itu kan nanti anggap aja kita bikin 001, 00 dan selanjutnya teman-teman sampai di waypoint terakhir yang udah teman-teman rencanain di basis plan teman-teman. Oke, setelah itu kita kan sudah tahu nomor itunya teman-teman ya. Sebelum tadi nomor 29 ya ininya. Nomor 29 kan kita kan sudah tahu ya. Di nomor 29 kita simpan data dari rute itu teman-teman. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Mengaktifkan itu teman-teman boleh pilih ini teman-teman ya, navigasi line data, kemudian pilih internal data. Nah internal data itu teman-teman boleh aktifin. Ini misalkan ya, ini kan saya rutenya yang mau saya pakai nanti 27 teman-teman, saya sudah setting ini teman-teman, muncul dia seperti ini. Teman-teman boleh lihat ya, dia muncul seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah melihat itunya. Sudah melihat rutenya teman-teman, muncul kan teman-teman nih rutenya. Nanti kita tinggal gini seperti ekdis dia teman-teman jadinya. Kemudian nah misalkan teman-teman tadi sudah bikin ya teman-teman ya, sudah bikin terus di nomor 29. Nah teman-teman klik aja di sini 29. Nah di sini setelah teman-teman klik 29 atau nomor dari rutenya sudah teman-teman masukin di sini, terus teman-teman enter, teman-teman boleh enter langsung. Nanti sudah enter dia sudah akan aktif seperti ini teman-teman. Nah untuk misalkan kita menggunakan ini, sini ada pilihan forward dan reverse juga teman-teman. Di sini adalah ini, jadi misal kita mau forward atau kita ya sama seperti GPS lah teman-teman, forward atau reverse ini. Nah aku rasa di sini, nah ini kita bisa men-setting juga teman-teman. Ini kita bisa men-setting dari ini teman-teman ya, ringnya teman-teman, shape distance-nya teman-teman. Ininya kita bisa mengatur di sini teman-teman, atau apa dibilangnya, track limitnya lah. Ini teman-teman track limitnya. Nah teman-teman boleh atur di sini teman-teman. Nih di navigasi nav line width. Nah teman-teman boleh masukkan sesuai dengan selera teman-teman. Ada yang 0,1 atau 0,2 boleh lah teman-teman, terserah teman-teman sesuai dengan apa teman-teman masing-masing. Jadi aku rasa itu aja teman-teman, begitu aja caranya untuk membuat atau memasukkan rute di radar Pruno teman-teman. Gampang aja sih. Nah untuk mematikan atau men-off-kan kembali rute itu teman-teman boleh ini aja teman-teman ya. Nanti boleh klik ini dengan navigasi line select ini, terus teman-teman boleh pencet 00. Nah dia akan mati teman-teman, akan off secara ini. Dan untuk mengaktifkannya sesuai sama itu juga teman-teman klik internal data di navigasi line internal data, terus masukin ini teman-teman yang saya bilang tadi. Anggaplah saya bikin 27 rute saya teman-teman. Ya teman-teman, diaktif kembali ya. Aktif kembali. Nah untuk mematikannya atau mengoff-kannya kembali ya teman-teman, navigasi line internal data, terus ini ya teman, 00, klik 0, dia akan seperti ini teman-teman, akan mati, off dia teman-teman, nggak aktif atau diaktif teman-teman. Ya
Itu aja sih aku rasa teman-teman. Kalau yang extra data nih, saya bilang tadi kita masukin ke GPS teman-teman ya, waypoint yang kita sudah bikin di PSPlane. Terus kita aktifkan GPS-nya atau kita aktifkan rutenya di GPS. Setelah aktif, baru kita klik ini teman-teman, navigation data, terus menggunakan external data yang saya bilang tadi. Jadi kita tunggu teman-teman, kita tunggu dia aktif. Nah ini teman-teman, aktif kan, dia aktif ya, seperti itu teman-teman. Makanya kalau saya bilang tadi di awal, kita harus tahu dulu GPS yang nomor berapa yang aktif atau yang sinkron atau yang terkoneksi ke radar ini teman-teman. Kalau GPS-nya cuma satu ya nggak perlu dicek, tapi karena GPS saya ada 2, saya harus tahu dulu kan di GPS nomor berapa radar ini tersinkronasi. Jadi saya gampang untuk memasukin ini teman-teman, mengaktifkannya. Ya caranya seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk ngecek di GPS nomor berapa yang digunakan, teman-teman arahkan ke sini terus klik yang sebelah kanan. Nah di sini kita akan tahu GPS nomor berapa yang terkoneksi. Teman-teman boleh pilih lah kalau misalkan ada 2. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa aku bagi kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan boleh komen di kolom komentar, nanti saya bisa sharing sama teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi, bye bye.